90 tahun Paroki Santo Petrus Pekalongan. Penuh syukur, semakin hidup, semakin berbuah. Selamat malam, para pemirsa dimanapun Anda berada, spesial umat Paroki Santo Petrus Pekalongan. Iya, apa kabar? Kami berharap kita semua di dalam masa pandemi yang sangat memprihatinkan ini tetap semangat menjaga kondisi badan selalu sehat, penuh sukacita, dan tentunya tidak stres. Para pemirsa, selamat bergabung kembali bersama kami di channel YouTube Paroki Santo Petrus Pekalongan. Iya, tentu saja dalam acara pentas seni virtual yang diselenggarakan di dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Gereja Katolik Santo Petrus Pekalongan yang ke-90. Malam ini adalah malam yang kelima. Kita bersama menampilkan berbagai kreativitas dari umat Paroki Santo Petrus Pekalongan. Iya, tentu saja malam ini agak lain daripada yang lain ya. Berbeda karena setelah dari tanggal 25 ya sampai tanggal 28 iya, betul. Kami menampilkan penampilan yang sangat luar biasa dari lingkungan ya yang ada di wilayah Paroki Santo Petrus Pekalongan. Dan pada saat ini kita akan menyajikan tampilan dari stasi-stasi yang ada di Paroki Santo Petrus Pekalongan. Iya, tepatnya ada 4 stasi yang akan Betul. kami tampilkan pada malam hari ini. Iya, ada stasi Karanganyar, Stasi Santo Mikael di Radisa, ada stasi Monika Sragi. iya, dan yang terakhir nanti yang akan tampil yaitu stasi Santo Agustinus Kedungkuni. Iya. Dari kegiatan hari ini tentunya bisa berjalan lancar atas dukungan dari berbagai pihak. Antara lain, iya, mana saja ini Bun yang akan menyponsori kegiatan pentas virtual malam hari ini? yang pertama adalah DKK Cafe Pekalongan. Iya, ada Beskop Cafe Batang, Cafe Joglo Batang. ada juga Ayam Geprek Dablek Pekalongan. Kemudian Rumah Makan Multi Rasa Kudus. Ada Delicia Cake and Bakery Batang, Teh Dandang Pekalongan. dan ada Coffee and Beyond Pekalongan. Ya, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Anda semua yang sudah berkenan mendukung terselenggaranya acara ini. Iya, dan kita doakan ya Bun ya, semoga para sponsor yang mendukung acara ini usahanya semakin sukses dan Amin. berkat semakin melimpah. Amin ya. Ya. Baik, pemirsa, pada malam hari ini kami mengajak Anda untuk berkunjung ke salah satu stasi yang ada di Paroki Santo Petrus Pekalongan, yaitu stasi Santo Yohanes Rasul Karanganyar. Oh ya, stasi Yohanes Rasul Karanganyar. Santo Yohanes Rasul Karanganyar ya. Itu letaknya di mana itu ya? Stasi Santo Yohanes Rasul Karanganyar ini letaknya di Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, dekat alun-alun Kajen. Pasti jauh ya dari Paroki Pekalongan ya. Kalau berapa jam itu kalau naik kendaraan? Jarak tempuhnya Paroki kurang Pekalongan? lebih 1 jam perjalanan. Luar biasa. Dari Cukup jauh juga ya. ke sini. Iya, betul. Malam ini kira-kira dari stasi Karanganyar mau menampilkan apa ini? Stasi Karanganyar kali ini akan menampilkan pantomim yang berjudul Mempertahankan Iman dan Jati Diri di Tengah Masa Pandemi. Ini pasti lain daripada yang lain ya, dari penampilan sebelumnya. Iya, betul. Nah, sebelum kita menyaksikan tampilan dari stasi tersebut, perlu Anda ketahui bersama bahwa stasi Karanganyar ini merupakan salah satu stasi yang dipersiapkan oleh keuskupan untuk menjadi calon paroki. Tapi entah nanti jadinya kapan, Bun. Tapi saya percaya Bun, lewat doa dari seluruh umat di stasi Karanganyar, mungkin bisa terrealisasi, bisa terwujud karena sudah ada pastorannya ya. Iya, pastorannya jauh lebih bagus loh daripada gereja Dan ya. itu pasti digunakan untuk dinamika
umat di Stasi Karanganyar ya untuk berkegiatan ya. Betul. Kadang-kadang pastor juga menginap di sana. Kemudian ada pertemuan Dekanat Utara, itu Tempatnya juga di sana. Pasturan ya di Stasi Karanganyar. Iya. Nah, Stasi Karanganyar ini uniknya umatnya tersebar di 4 kecamatan. Ada Karanganyar, kemudian Kajen, Doro, dan Kojo. Jadi bisa dibayangkan karena umatnya tersebar di berbagai tempat. Untuk bisa menampilkan acara ini, mereka harus meluangkan waktu, tenaga untuk bisa berkumpul, berlatih bersama. Ini sebuah perjuangan yang luar biasa bagi Stasi. Itu mungkin karena Karanganyar ini. Umat Stasi Karanganyar memang ingin ikut terlibat, mengayuh bagio dalam rangka 90 tahun Paroki Santo Petrus Pekalongan ini. Iya betul. Kita jadi penasaran Bun, bagaimana ya tampilan dari umat Stasi Karanganyar ini? Pasti luar biasa ya. Nah, daripada penasaran, mari kita saksikan tampilan dari Stasi Santo Yohanes Rasul Karanganyar. Saudara-saudari yang terkasih, masa pandemi COVID-19 yang terjadi dewasa ini sungguh menjadi momok yang menghantui banyak orang. Banyaknya orang yang terpapar penyakit misterius ini, bahkan ribuan nyawa terpaksa melayang sia-sia, membuat semakin banyak orang harus ekstra hati-hati dan membatasi segala aktivitas sebagai tameng diri. Berdiam di rumah dan melakukan segala aktivitas dari dalam rumah menjadi sebuah pilihan terbaik yang wajib dilakukan. Menghadapi situasi yang sungguh mengkhawatirkan ini, gereja pun tidak tinggal diam. Berbagai kebijakan diambil sebagai wujud kasih Kristus yang tanpa batas pada umatnya. Perayaan Ekaristi live streaming adalah salah satu upaya mengobati kerinduan umat untuk tetap dapat beribadah meski dari rumah masing-masing. Kini, masa kebiasaan baru sudah dimulai. Meski pandemi COVID-19 belum berakhir,
Gereja sudah mulai mengadakan perayaan Ekaristi secara terbuka. Umat kembali diundang untuk merayakan Ekaristi secara bersama di gereja, meski dengan penjadwalan khusus dan penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat. Kerinduan umat yang terpendam akan segera terobati. Hari itu, perayaan Ekaristi kembali dilaksanakan di gereja. Pagi-pagi benar, para petugas di gereja sudah menyiapkan diri. Meski penjadwalan khusus dan protokol kesehatan diterapkan secara ketat demi menjaga keselamatan seluruh umat, namun hal tersebut tidak mengurangi semangat umat untuk tetap merayakan Ekaristi. Pagi itu, Pak Yakobus merayakan Ekaristi secara live streaming di rumah seorang diri dalam sunyi, sepi.
Permasalahan hidup hanyalah salib kecil bagi umat beriman. Tetap bersyukur, berpegang teguh pada campur tangan Tuhan, dan berjuang menjadi berkat adalah cara terbaik mempertahankan iman dan jati diri di tengah masa pandemi. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Demikianlah sajian pantomim persembahan Stasi Santo Yohanes Rasul Karanganyar. Semoga menginspirasi kita semua. Selamat ulang tahun ke-90 Paroki Santo Petrus Pekalongan. Salam sehat, berkah dalam. 90 tahun Paroki Santo Petrus Pekalongan. Penuh syukur, semakin hidup, semakin berbuah. Mantap! Luar biasa, sungguh-sungguh luar biasa penampilan dari Stasi Karanganyar. Nyaris saya tidak bisa mengenali satu persatu yang tampil di pantomim itu, Bun. Betul, saya juga tidak menyangka ternyata Stasi Karanganyar bisa menampilkan seperti ini. Bahkan kabarnya nih, Bun, kabarnya peserta dari pentas virtual ini semuanya adalah pengurus di Stasi Karanganyar. Ada wakil ketua umum, kabit 1, 2, 3, sekretaris bendahara, bahkan ketua lingkungan dan istri-istri mereka terlibat di dalamnya. Luar biasa. Semoga saja mereka yang ikut tampil, berpartisipasi, terlibat dalam kegiatan ini mendapatkan berkat yang berlimpah ya. Kita doakan ya. Dan tentunya ini semua bisa menjadi contoh bagi umat-umat yang lain. Semangatnya itu loh, semangatnya yang bisa diteladani oleh umat yang lain ya. Betul. Ya, dan tentunya Gereja Katolik Santo Petrus Pekalongan ini tidak tertutup ya, Bun ya. Untuk bekerja sama, kemudian juga menjalin relasi dengan umat-umat yang ada yang berkeyakinan lain di Kota Pekalongan ini. Jadi pada intinya umat paroki kita itu bersikap terbuka kepada umat yang lain. Mau untuk mengikuti berbagai kegiatan meskipun bersama mereka yang berkeyakinan lain. Karena perbedaan itu ternyata sungguh-sungguh indah dan bisa menyatukan, bisa saling mendukung. Iya, kalau perbedaan itu tidak diperdebatkan, tapi saling menghargai, saling menghormati, saling bertoleransi, itu sungguh-sungguh luar biasa indahnya. Apalagi Gereja Paroki Santo Petrus Pekalongan ini banyak melakukan kegiatan-kegiatan sosial untuk saudara-saudara kita yang berkeyakinan lain ya. Contohnya kemarin ketika masa pandemi ini, Gereja Paroki kita membantu umat sekitar, tidak hanya yang beragama Katolik, membagi takjil. Membagi takjil pada waktu bulan puasa itu. Betul. Kemudian juga menjual beras murah. Dan itu untuk berbagai agama, Betul. Tidak dipilih-pilih, tidak membeda-bedakan. Ini kehebatannya paroki kita. Betul sekali, karena kita ingin mewujudkan kasih, kasih kita, perwujudan cinta kasih kita kepada umat di sekitar kita. Memantapkan kasih kepada betul-betul tidak membedakan apakah itu berkeyakinan lain, perbedaan ras atau yang lainnya ya. Betul-betul sungguh luar biasa, dan ini bisa menjadi teladan ya bagi mungkin bagi umat beragama lain gitu ya.
Bun. Sekarang kita akan kembali mengajak pemirsa ke stasi berikutnya. Iya, yaitu stasi Santo Mikael Wiradesa. Ya. Nah, stasi Santo Mikael Wiradesa ini Bun merupakan bagian dari Paroki Santo Petrus Pekalongan juga. Letaknya ya. di Pantura loh. Letaknya di Pantura di bagian barat, ya, bagian barat Kota Pekalongan ya. Di stasi Santo Mikael Wiradesa ini terdiri dari 74 kakak Bun. Terus umatnya itu kurang lebihnya ada 268. Jadi cukup banyak ya. Iya. Dan satu hal yang membuat saya salut ketika saya berkunjung ke sana, ternyata lokasi dari kapel tersebut berdekatan dengan kantor kecamatan. Betul, ya. betul sekali. Ini menunjukkan kapelnya itu ada di tengah-tengah Bun. Jadi di sebelah timur itu polsek, kemudian di sebelah baratnya itu kantor kecamatan. Jadi sungguh luar biasa, puji Tuhan, kantor kecamatan itu juga sangat bertoleransi terhadap kami, terhadap warga yang ada di desa. Jadi setiap kali kita mengadakan kegiatan itu kita parkirnya di halaman. Iya betul, saya juga pernah di situ dipersilahkan dengan baik. Parkir di kantor, di halaman kantor kecamatan. Dan selama masa pandemi ini, misa yang tadinya diadakan 1 minggu sekali, ini sangat berdampak. Jadi sekarang di stasi Santo Mikael Wiradesa ini misanya 2 minggu sekali. Ya, tetap dengan menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat ya. Jadi usia-usia di atas 60 tahun ke atas atau yang kondisi badan benar-benar tidak sehat, kurang fit, sebaiknya jangan ke gereja. Memang diharapkan dengan kesadarannya sendiri Bun untuk menjaga, tidak mengikuti misa tetapi mengikuti live streaming dari rumahnya. Tapi bagi yang sehat wajib itu hukumnya wajib, ya, harus dengan semangat mengikuti misa. Iya, betul. Ya. Nah, kali ini apa yang akan ditampilkan oleh stasi Santo Mikael Wiradesa? Iya, dalam rangka memperingati 90 tahun Gereja Katolik Santo Petrus Pekalongan ini, stasi Santo Mikael Wiradesa sengaja menampilkan potensi anak-anak muda untuk dipersembahkan demi memuji dan memuliakan Tuhan. Wow, ada sebuah, ini berupa apa ini? Ini sebuah lagu Bun. Oh, lagu. Sebuah lagu menyanyi begitu ya? Betul. Ada satu umat yang memang usianya masih sangat muda, tetapi dia punya potensi bersuara bagus di dalam memuji dan memuliakan Tuhan. Dan untuk memeriahkan hari ulang tahun yang ke-90 ini, stasi Santo Mikael Wiradesa melibatkan anak muda dengan mempersembahkan sebuah lagu yang berjudul Karena Kita. Wow, bagus loh lagu itu. Ya, saya suka. Ini mengungkapkan rasa syukur kita atas kelahiran Tuhan Yesus yang semakin hidup, dan kita mengimani dan meneladan Tuhan Yesus agar hidup kita semakin berbuah untuk membawa damai bagi sesama. Nah pemirsa, langsung saja kita saksikan tampilan dari umat di stasi Santo Mikael Wiradesa. Karena Kita. Bersyukur semakin hidup, semakin berbuah. Ya, oke. As little children, we would dream of Christmas morn, of all the gifts and toys we knew we'd find. But we never realized a baby born one blessed night gave us the greatest gift of our life. As the years went by, we learn more about gifts, the giving of ourselves and
know what that means. On a dark and cloudy day, a man hung crying in the rain. All because of love. All because of love. We were the reason that he gave his life. We were the reason that he suffered and died. To a world that was lost, he gave all he could give to show us the reason to live. Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan. Namun tak ku sadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk kita. Karena kita yang menderita, karena kita disalibkan, agar kita yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Terima kasih Tuhan. Karena kita yang menderita, karena kita jadi salibkan, agar kita yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Karena kita yang menderita, karena kita disalibkan, agar kita yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal, untuk hidup yang kekal. Iya, itulah pemirsa tampilan dari umat stasi Santo Mikael Wiradesa. Hebat Sebuah sekali, lagu yang ya. berjudul Karena Kita. Usianya memang masih muda, Bagus tapi sekali, suaranya loh. ya sungguh-sungguh luar biasa. Iya. Nah, berikutnya kita akan berkunjung ke stasi berikutnya. Di stasi Seragi ya. Stasi Seragi ini letaknya juga cukup jauh dari Lagi. Ke barat lagi. Kurang lebihnya juga 1 jam mungkin ya 1 kita jam, kalau ke kira-kira. stasi Seragi. Umatnya di sana tidak cukup banyak, Umatnya sedikit tapi semangatnya yang luar biasa. juga. Ya. Dan malam hari ini umat stasi Seragi juga ikut memeriahkan acara ini. Iya,
Untuk memeriahkan 90 tahun Paroki Santo Petrus Pekalongan, Stasi Seragi menampilkan sebuah puisi. Judulnya apa? Iya, kita saksikan aja. Dan biar tidak penasaran gitu ya. Daripada penasaran, kita langsung saja menyaksikan. Inilah tampilan dari Stasi Santa Monica Seragi. Kapel Santa Monica Seragi di kala pandemi. Sore ini aku termenung sendiri di depan teras kapel. Sesekali ku intip ke dalam pintu kapel lewat lubang kunci. Ah, gelap, sunyi, sepi. Balik ku tatap nanar ke arah jalan depan kapel. Mengapa jalan raya tak seramai dulu? Pandemi. Ku pandang sekeliling teras, ku cari gambaran masa lalu. Aku termenung, terbayang andaikan tiada pandemi. Kembali ke ingatanku beberapa waktu lalu, kala kegiatan gereja, anak-anak berlari-lari kecil. Senyumnya ceria. Romo, saya mau misdinar. Timpal yang lain. Ada mbah-mbah botak semangat menyanyi lagu puji. Anak-anak berlari-lari ke tempat duduk ibunya. Kuintip lagi kapel dari lubang kunci. Jidatku kejedot daun pintu. Duk! Ternyata pintu terbuka, tak terkunci, dan anak kunci nyantol dari dalam. Ah! Ternyata ada kegiatan di dalam. Latihan kur. Bapak-bapak semangat menyanyi lagu pujian. Ibu-ibu muda cantik sedang instruksi. Duduk dan berdirinya jauh-jauh. Hahaha. Ternyata kegiatan stasi masih hidup juga. Hati terasa nyaman dengan apa yang kusaksikan. Hei, waktunya ingat diri. Saat pandemi, tak boleh lupa jaga kesehatan. Romo pernah ingatkan, kapel disemprot, jaga jarak, pakai masker. Pakai masker? Nafasku sesak, nafasku pengap. Yang ada suaraku tertahan. Bernyanyi, hidung digap kain, mana merdu. Itulah faktanya. Dikala pandemi, kapel tetap tak sepi. Namun tetap harus hati-hati. Pandemi sedang terjadi, harus kita hadapi. Berdoa tanpa henti dengan sepenuh hati. Jaga jarak, pakai masker, dan bersih diri. Di masa pandemi, Stasi Santa Monica Seragi terus berbenah diri. Pandemi dengan iman kita hadapi. Demi kemajuan stasi dan paroki, kendati pandemi, tetaplah berkegiatan. Berdoa tanpa henti, tantangan kita hadapi. 90 tahun usia paroki, iman kita semakin kuat. Kami, Stasi Santa Monica Seragi, mengucapkan 90 tahun paroki Santo Petrus. Hari ini Semakin hidup
yaitu tadi judulnya Kapel Stasi Santa Monica di dalam masa pandemi ya. Luar biasa. Ini ya. menceritakan bagaimana situasi kapel itu yang semula dalam kondisi begini karena pandemi berubah menjadi lebih sunyi, tapi tetap ada kegiatan ternyata di dalamnya. Yang jelas memang dampak dari pandemi COVID-19 ini banyak sekali ya. Banyak yang terimbas dari COVID ini. Tetapi kita yang meyakini bahwa Tuhan itu juga sungguh baik dengan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan sungguh-sungguh mengalirkan belas kasih-Nya kepada kita tanpa memandang siapa kita dan bagaimana kita. Maka kita sungguh-sungguh harus mensyukuri betapa baiknya Tuhan. Iya. Nah, kita akan lanjutkan lagi keunggulan dari Stasi Santa Monica Serati. Iya, oke, good. Baik, untuk stasi yang terakhir yang akan kita kunjungi adalah Stasi Santo Agustinus Kedungmuni. Nah, stasi ini letaknya justru lebih dekat ke paroki, berbeda dengan kedua stasi tadi. Iya, lebih dekat ya. Lebih dekat. Lebih dekat, mungkin setengah jam mungkin ya akan sampai ya, di kurang lebih kurang lebihnya ya, setengah jam. Kurang lebih begitu. Nah, stasi Kedungmuni ini akan menampilkan menyanyi bersama atau paduan suara. Di dalamnya nanti akan ada puisi yang isinya kalau kita nikmati, kita dengarkan, sungguh itu mengetuk hati kita. Pasti kita akan merasa terenyuh atau gimana ya, mendengarkan alunan suara dari paduan suara ya, beberapa suara yang dipadu menjadi satu menghasilkan sebuah lagu yang benar-benar enak untuk didengarkan. Apalagi itu adalah lagu yang berjudul Indah Rencanamu Tuhan ya. Iya. Namun sebelum kita menyaksikan penampilan dari stasi Kedungmuni tersebut, perlu kita ketahui bahwa stasi Kedungmuni ini punya sesuatu yang berbeda. Kalau saya melihat begini, di sana itu ada sebuah sekolah milik swasta yang sudah lama tidak dipakai. Sekolah itulah yang kemudian digunakan oleh umat stasi Kedungmuni untuk berkegiatan. Bisa juga di situ ya? Iya, bisa di situ. Kemudian ada latihan kor dan sebagainya juga di situ. Dan luar biasanya sekolah yang digunakan sebagai tempat ibadah darurat ini ternyata digunakan secara bergantian dengan gereja Kristen yang lain. Ya, jadi ada tiga umat yang beribadah, tiga agama yang beribadah di situ. Yang menempati itu. Iya. Luar biasa ya. Dan misa yang dilaksanakan, misa yang khusus Katolik yang dilaksanakan di situ hanya sebulan sekali. Sebulan sekali itu setiap hari Senin pada minggu keempat. Iya. Jadi berarti selebihnya umat Kedungmuni itu misanya akhirnya bisa ke paroki karena akses ke paroki juga lebih mudah. Iya. Itu seperti itu. Baik, pemirsa, langsung saja kita saksikan penampilan dari stasi Santo Agustinus Kedungmuni.
Seringkali kita menggunakan segenap akal budi, berlari-lari tanpa arah, mencari-cari tanpa menemukan, gundah dan lelah jiwa dan ragaku. Tapi kini ku mengerti, saat engkau mengulurkan tanganmu, rancangan damai sejahtera dan penuh harapan hadir dalam hidupku. Tapi ku mengerti sekarang. Tiada hentinya kami ucapkan syukur kepadamu atas nafas yang masih berhembus, atas rezeki yang senantiasa mengalir, dan atas ulang tahun ke-90 paroki kami, Santo Petrus Pekalongan. Apalagi yang kami minta ya Tuhan, hanya Engkau sudi jadikan hidupku berarti bagimu.
Wow, luar biasa ini Dua lagu berturut-turut ya, disenandungkan oleh umat Stasi Santo Agustinus Gedogmuni. Iya, dan yang istimewa ternyata dalam tim tersebut ada sebuah keluarga yang seisi rumah ikut terlibat di Tampil situ. semua Dari ayah, ibu, dan anak-anaknya sekaligus. Nah, ini bisa dicontoh bagi kita semua. Satu keluarga bisa ikut terlibat. Jarang loh yang seperti itu. Sekali, iya. Biasanya ayahnya yang aktif, ibunya entah kemana. Ayah ibunya aktif, anaknya entah kemana. Biasanya yang lebih sulit itu ngajak anak, Bu. Iya. Ngajak anak untuk ikut terlibat itu sulitnya minta ampun. Tetapi yang penting kita sebagai orang tua memberi contoh dan terus memberi contoh yang baik. Betul sekali. Karena contoh atau teladan itu jauh lebih mujarab daripada kata-kata. Daripada kita menasihati, ayo kita ke gereja, ayo kita ikut kegiatan, tapi kita sendiri tidak melaksanakan. Iya. Anak malah nantinya, ibu aja nggak ikut kegiatan, masa aku harus ikut kegiatan? Iya. Itu memang luar biasa ya. Kita sendiri sebagai orang tua yang memang harusnya memberi contoh pada anak-anak kita. Pemirsa, demikianlah kami sudah menampilkan beberapa penampilan di pentas seni virtual dalam rangka 90 tahun Gereja Katolik Santo Petrus Pekalongan. Jangan lupa dukung dengan like. Iya, kami berharap semoga tampilan tadi bisa membawa sukacita dan menambah semaraknya suasana di ruangan Anda malam hari ini. Dan jangan lupa, besok masih ada tampilan-tampilan berikutnya yang jauh lebih menarik. Maka tetap stay di channel YouTube Paroki Santo Petrus Pekalongan. Akhirnya kami mohon undur diri dari hadapan Anda. Kami mohon maaf jika dalam menemani Anda semua banyak tutur kata yang kurang berkenan. Dan kami mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.